Hi everyone. Gue pasang aja. Oke. Hi everyone, nama gue Joel. Tadi Merrick udah introduce. Thank you so much. Ini pertama kali gue ketemu Merrick juga. Kita partnership waktu itu di kerjaan pas pandemi ya. Jadi meetingnya banyak kan online juga. Nggak pernah ketemuan. Terus tiba-tiba Merrick kayak kontak gitu kan. Bro ini lu bukan sih? Gitu kan. Terus kayak, iya itu gue. Terus jadi ya apa? By the way, my name is Joel. Gue kebetulan my full time jobs itu gue doing startups gitu kan, makanya di Merrick juga di dunia startups, jadi ya kita related in that part. Tapi yang tadi gue juga ngelit di satu komunitas namanya Fuse Jakarta. Jadi kita itu interdenomination ya, jadi nggak ada gerejanya, it's a community. Dan kita makanya kemarin itu ya mungkin ada yang di social media atau apa ya, buat blessing others saja lah, buat sharing-sharing ke orang lain juga. Itu jadi sedikit perkenalan dari gue bukan pendeta, bukan apa yang pastor atau gimana, tapi ya gue cuman kadang-kadang suka kayak gini untuk sharing firman Tuhan lah, bareng-bareng kita belajar bareng-bareng soal firman Tuhan gitu ya. Oke, semuanya udah siap untuk belajar firman Tuhan? Siap? Oke, ya gue exciting. Oke, gue by the way disclaimer dulu, gue bakalan mungkin akan ada little bit interaction. Gue suka abisnya I grow up in a community. Gue suka dua arah, nggak cuma satu arah, karena satu arah banyak kali tidur. Jadi ngantuk. Oke, ini gue diinfoin sama Merrick juga, temanya bulan ini kan karena mungkin pasca overcomer ya. And I think it's a really interesting topic. Jadi soal overcomer ini pas gue dengar pertama kali, ini apaan sih gitu kan. Terus selalu yang gue keinget soal overcomer adalah ayat ini gitu kan. Tetapi dalam semuanya itu di Roma 8 ayat 37 by the way, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita gitu kan. Nah ini jadi ayatnya ini kayak yang selalu gue ingat kayak overcomer. Oh terus kan kita nyanyi lagunya, kita lebih daripada pemenang gitu kan. Nah itu apa sih gitu kan, lebih daripada pemenang. Gue kadang-kadang mikir kayak oke, kita lebih daripada pemenang itu gimana gitu kan. Orang ada yang udah menang, terus kok bisa ada yang lebih lagi gitu kan. Nah menang itu apa sih gitu kan. Jadi itu kenapa kita menang. Dan ini gue ngambil dari Merriam-Webster ya kalau nggak salah. Kalau bahasa Inggrisnya yang tadi lebih daripada pemenang itu we are more than a conqueror gitu kan. Nah, jadi conqueror itu the one who conquer obviously, one who wins a country in a war, subdues or subjugates people or overcome adversaries. Kalau bahasa Indonesianya simpelnya ya pemenang atau penakluk gitu kan. Nah, jadi kita lebih daripada pemenang, penakluk itu apa gitu kan. Nah, ini kita mau lebih lanjut soal ini adalah biasanya kalau kalian ngomongin soal menang itu apa sih? Definisinya biasanya kayak, oh kalian mau apa di dalam hidup ini? Biasanya, oh ya pengen sehat, pengen umur panjang. Biasa ulang tahun kan didoainnya itu. Oh pengen apa? Keuangannya supaya baik, pekerjaannya baik gitu kan, naik jabatan atau makin gede usahanya gitu. Atau yang di sini dewasa muda, pasangan dan lain gitu kan. Jadi biasanya definisi daripada menang ini. Cuman kalau gue mau tanya, dari kalian di sini ada yang pengen sakit nggak? Nggak ada. Nggak ada yang pengen sakit. Ada yang pengen dapat kesulitan nggak? Nggak ada. Ada yang pengen dapat penderitaan nggak? Nggak ada. Oke. Di sini menarik ya. Kita semua di sini ngomongnya nggak ada yang suka disakitin gitu ya. Tapi gue tahu diam-diam kalian semua ini ada yang suka disakitin. Oke, maksudnya gimana tuh suka disakitin gitu kan? Kan gue nanya kayak semuanya pengennya yang bahagia-bahagia gitu kan. Dan tapi padahal banyak dari kita yang suka disakitin, dan gue mau buktikan kalau kalian suka disakitin. Siapa yang suka makan pedas? Siapa? Oke, oke. Ini pedasnya nggak bisa dikit lagi sambelnya gitu ya, mesti yang sampai keringetan banget gitu ya. Yang kedua siapa yang suka main game? Main game, oke. Nggak ada. Oke, menarik. Jadi tadi yang dibilang suka makan pedas, itu ada penelitian spicy science. What is spice and why we love the pain? Berarti kalian suka disakitin. Diam-diam masokis. Enggak. Jadi ini pain itu beneran sakit kan, dan maksudnya ketika kita makan sambal itu sebenarnya reaksi yang di trigger itu adalah rasa sakit gitu kan. Tapi kenapa banyak orang yang suka? Berarti kan sebenarnya orang sama rasa sakit itu it's okay gitu kan, malah mereka mencari gitu. Aduh kalau kurang disakitin, kurang pedes gitu kan, kurang enak nih gitu kan. Main games juga sama. Kalian kalau main games, yang suka main games
main sama lawan yang terlalu cupu gitu kan, ah gila parah banget sih ini, nggak ada tantangannya gitu kan, nggak ada capek-capeknya, nggak ada susahnya gitu kan, malah nyarinya susah gitu kan, karena kalau nggak ada challenge itu malah nggak menarik gitu kan. Sedangkan di games itu malah ya itu dia carinya lawannya yang sepadan, maunya kalau bisa lebih jago dari gue supaya gue bisa belajar, bahkan kadang-kadang kan kayak gitu. Jadi itu dia, kayak tadi gue nanya nggak ada yang mau sakit, nggak ada yang mau sulit, tapi at one point kita sebenarnya ada yang partnya kita nyari juga gitu kan. Kenapa gue bawa soal sakit atau sulit ini gitu? Karena banyak orang pas gue nanya apa Tuhan yang menciptakan disaster atau Tuhan yang menciptakan sakit penyakit, jujur banyak orang bilang enggak, Tuhan selalu merancangkan kebaikan gitu kan. Tuhan merancangkan yang baik-baik buat gue. Tapi kalau kita baca di Isaiah 45 ayat 7, ini jelas banget dibilang I form the light and create darkness. Terang dan gelap diciptakan Tuhan. I bring prosperity and create disaster. Tuhan yang ciptakan gitu kan. I the Lord do all these things. Gak ada satupun yang luput daripada Tuhan gitu. Orang habisnya kadang-kadang bilang, oh ya kayak Ayub itu sebenarnya setan yang lakukan, cuman kan tetap minta izin Tuhan dulu gitu kan. Kalau bukan Tuhan izinin nggak dikasih gitu kan. Berarti sebenarnya ya mau pakai perantara apapun tetap ujungnya Tuhan gitu. Ini yang gue mau argue, kayak sebenarnya mau itu kesakitan atau mau kebahagiaan itu I can argue itu adalah sesuatu hal yang netral gitu ya, sesuatu yang netral, karena kayak oke ini rasa sakit, sensasi rasa sakit, oh ini rasanya senang gitu, atau rasanya dingin kayak panas atau dingin, itu sesuatu yang netral gitu. Cuman yang bikin kadang-kadang kayak tadi kalian semua kenapa nggak mau sakit, kenapa nggak mau kesulitan, sebenarnya argumennya gue adalah it's based on your expectation, ya kan? Kayak tadi bisa dibilang, oh kita maunya pedes, kalian expectationnya malah disakitin, tapi kalau kurang pedes malah nggak enak gitu kan, nggak mau. Makanya gue mau kasih tahu expectation ini apa sih? Expectation ini sesuatu yang kita harapkan, ya kan? Sesuatu yang kita mau, yang kita harapkan, biasanya balik lagi itu dari diri kita, apa yang kita harapkan gitu kan. Ini gue kasih gambaran soal expectation itu apa. So this is assuming expectation. Oh gue expectationnya segini gitu kan. Terus nextnya kejadiannya, realitinya di bawah itu. Selisih daripada expectation kalian sama realitinya itu adalah kekecewaan kalian. Makin kalian berekspek banyak sama orang ini, sama jabatan ini, sama apapun itu gitu kan, tiba-tiba yang dihasilkan, wah kok ini orang nggak sesuai, oh ini kok nggak sesuai gitu kan. Realitinya itu jadi selisihnya itu kekecewaan gitu kan. Kebalikannya kadang-kadang kalian ngelakuin sesuatu yang gue nggak expect banyak lah gitu kan dari ini sesuatu, tiba-tiba hasilnya jauh lebih baik gitu kan. Kalian expect dapat 1.000, ternyata dapatnya 1 juta. Wih, happy banget gitu kan. Karena kalian nggak expect gitu. Ini contohnya di Bali, expectation-nya bagus banget. Ternyata kalau kalian lihat di bawahnya itu dia cuma pakai handphone terus dipakein kaca doang di bawahnya gitu kan. Jadi itu bukan ini, terus antriannya panjang banget juga, nggak sesuai kayak gambarnya. Ini cuma buat Instagram doang gitu kan. Jadi itu dia, kayak kadang-kadang kita expectation-nya apa, tapi realitinya apa, makanya kita jadinya kecewanya seberapa gitu kan. Nah ini kenapa gue suka nge-gym juga biasanya. Terus di gym itu orang-orangnya suka disakitin juga. Beneran. Itu mereka kadang-kadang kalau ngangkat, wih kurang sakit bro, gitu. Kurang berasa gitu kan, atau apa, itu jadi kayak, oh ini orang kenapa gitu, karena mereka sebenarnya ada bigger goals gitu yang mereka cari gitu kan. Kayak tadi main games, oh gue pengen supaya lebih jago lagi main gamesnya. Mau gym, oh supaya gue lebih sehat lagi, jadi ya udah gue training, gue latihan gitu kan, supaya bisa lebih ada bigger goals yang kita kejar gitu, bukan cuman jadi rasa sakitnya itu doang gitu. Dan rasa sakitnya itu malah kalau ketika kita nge-gym gitu, itu jadi kayak, oh ya ini berarti tandanya gue on progress gitu kan, gue ngelakuin sesuatu yang the right things gitu kan. Malah kalau nggak ada sakitnya orang bilang itu, gue nggak tahu itu siapa yang ngomong, Arnold atau siapa gitu, ada PT gue lah, dia cerita ke gue, dia, oh ya lu kalau nge-gym lu cuma angkat kuatnya 10 kali, otot lu itu terbentuk di keberapa gitu kan.
Dia bilang otot lu terbentuknya di ke-11, ke-12 atau ke-13 gitu. Ketika lu udah nggak kuat ngangkat gitu kan, ketika otot lu dirobek gitu kan, itu kan ketika ototnya robek akan membentuk kembali gitu. Jadi ketika ada rasa sakit itu yang baru otot itu terbentuk gitu. Makanya orang yang nge-gym tahu itu adalah progres kalau udah ada sakit. Makanya kalau enggak, mereka nyari itu gitu. Oke. Nah, sedangkan di dalam Tuhan sendiri, apa sih yang kita expect gitu kan? Dalam banyak hal jujur, kita expect sama Tuhan kayak kebahagiaan yang tadi kita bilang, kesehatan, dan begitu kita nggak dapetin itu, Tuhan tiba-tiba kok Tuhan kerjaan gue kok nggak sesuai nih, kok gue belum dapat pasangan, kok gue belum dapat keuangan gitu kan. Terus kita jadi kecewa sama Tuhan gitu kan. Di Roma 8 ayat 18 dibilang, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa? Kalau mau jujur, kita kadang-kadang kecewa dengan, kok gue nggak dapat semua ini, karena kita nggak bisa tahu comparisonnya. Apa sih yang kita dapatkan selebihnya gitu kan? Di sini dibilang penderitaan zaman sekarang, makanya yang Paulus punya expectation, ini Paulus yang tulis, itu dengan di-compare-nya sama penderitaan yang akan datang gitu. Oh, yang gue dapetin nantinya segini, yang gue terima itu sekarang penderitaan ya udahlah, cuma segini doang gitu kan? Karena comparison-nya gitu. Sedangkan kita selama ini expectation-nya, kita maunya yang terbaik di dalam Tuhan, hidup bahagia selamanya gitu kan. Tapi kita nggak ada comparison-nya gitu. Oke, gue tahu kata kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita ini susah dicerna gitu ya. Karena kemuliaan itu equal sama dengan kekekalan. Kekekalan itu equals, nanti kalau kalian udah mati dulu, baru kalian dapat kayak gue, kayak agen asuransi nih. Gitu kan, Pak, ini dapatnya nanti kalau udah mati ya Pak, gitu, dapat benefitnya ini gitu kan. Ya kan, jadi kekekalan ini sesuatu yang susah dicerna gitu. Nah, gue pengen kita dig down soal kekekalan itu gimana sih. Kita itu nggak menghargai, balik lagi, karena tadi kayak Paulus, penderitaan yang sekarang itu tidak sebanding dengan kekekalan kemuliaan yang akan datang gitu kan. Karena kita nggak ngerti soal kemuliaan yang akan datang, makanya kita punya benchmark buat yang kita bisa allow itu rendah banget gitu kan. Karena apaan sih ini kekekalan gitu kan. Oke, apa itu kekekalan? Gue mau balik lagi mengargue sama kalian, kita punya pemahaman soal kekekalan itu sebegitu sulitnya manusia untuk memahami kekekalan gitu. Sesuatu yang besar sekali itu manusia menurut penelitian itu nggak bisa comprehend gitu ya. Gue mau kasih ini challenge lagi. 1 triliun gede atau enggak? In whatever context. Gede? Oke. Tapi seberapa gede 1 triliun itu menurut kalian? Oke. Gue mau kasih pertanyaan adalah 1 triliun detik sama dengan berapa tahun? Ada yang bisa jawab? Nih, 1 detik. 1 detik. Itu udah 1 detik kan? Tapi 1 triliun detik, 1 detik, 1 detik. Itu berapa tahun? Ada yang bisa ini? Kira-kira aja, coba. Ratusan tahun. Ada yang ngomong ratusan tahun. Ada lagi? Ada yang bisa comprehend? Gue kasih hint deh. 1 juta detik itu sama dengan 12 hari. 12 hari berarti mungkin ratusan tahun. Apakah segitu? Ada? Ini udah pakai hint nih. Hah? 1 triliun detik itu setahun? Hah? 5 tahun? Oke? Kalian jujur jauh banget dari kenyataannya. Itu dia, makanya kenapa kita comprehend 1 triliun itu susah banget. 1 triliun detik itu sama dengan 31.709 tahun. Gue pas lihat, ini nggak salah hitung gitu kan. Gue hitungin beneran pakai kalkulator, gue cari di Google, beneran 31.000 itu 1 triliun detik loh gitu. Maksudnya itu dia, kita kadang-kadang detik kan cepet banget. 1 udah, 1 udah. Ini udah 1 detik, udah 3 detik, 4 detik lewat gitu kan. 1 triliun detik itu tapi 31.000 tahun gitu kan. Itu bagaimana manusia nggak bisa mengkomprehend kekekalan itu seperti apa gitu kan. Kita mau comprehend 1 triliun detik aja, ini paling 5 tahun lah, nanti 10 tahun gitu kan, 100 tahun gitu kan tadi. Enggak, 31.000 tahun gitu kan. Kekekalan itu sebegitu jauhnya gitu, sebegitu besarnya, dan kita kadang-kadang sebagai manusia itu susah comprehend gitu. Nah, ini gue mau
belajar hitung-hitungan lagi. Di sini gue suka hitung-hitungan. Jadi tadi kita udah lihat comprehend 1 triliun detik itu 31.000 tahun. Nah, balik lagi, kita kadang-kadang nggak bisa comprehend karena kita nggak bisa bandingin, gitu kan? Seberapa besar dan seberapa kecilnya yang kita dapatkan atau yang kita berikan Tuhan berikan kepada kita dan yang kita kita korbanin lah, kasarnya gitu kan. Oke, ini gue butuh satu orang tumbal atau satu orang yang bisa gue tanyain. Anyone? Gue boleh nanya lu nggak? Ya, gue cuma mau nanya, ini simpel banget, gue ke situ aja. Kalau gue mau nanya, ini anggapan lo ini orang yang logik lah, yang logika dan maksudnya ya hitung maximize your profit, kasarnya gitu kan. Ya, oke, bener ya? Oke, berarti gue I choose the right people. Oke, gue cuma mau nanya, kalau gue mau minta ke lo 1 miliar dikasih nggak? Ya kan? Nggak. Oke, kalau 100 juta deh? Nggak. Oke, alasannya kenapa kalau gue boleh tanya? Oke, great answer. Gue suka butuh dapatnya. Oke, ini gue bakalan pertanyaan yang mungkin kelihatan bodoh, tapi gue akan coba kasih jelasin nanti. Assuming gue kasih ke lu dulu ya, 10 miliar. Gue kasih ke lu 10 miliar, tapi gue minta ke lu 1 miliar deh habis itu. Habis gue kasih 10 miliar ini, gue minta lagi 1 miliar. Lu bakalan kasih nggak? Kenapa? Oke, kalau misalnya pertanyaan bodoh lagi, 10 miliar gue kasih, ya udah gue mintanya 10.000 aja deh. Dikasih nggak? Of course gitu, pasti gitu kan, nggak pakai mikir gitu kan. Karena yang lu dapatkan, balik lagi tadi the answer adalah what is the value for you, ya kan? Oke, ini yang gue suka. Thank you so much. Gue lupa nama lu siapa juga. Icat. Ken. Oke, Icat wajo. Ya udah, Ken, thank you so much buat hitung-hitungan bisnisnya. Oke, karena kenapa? Ini gue juga orangnya very logical ya zaman dulu. Itu balik lagi, kita nggak tahu apa yang kita dapatkan gitu kan sama Tuhan gitu. Dan kita yang kita dapatkan di triliunan ini tahun ke depannya, which is yang tadi kekekalan itu, anggapanlah satu kekekalan 1 tahun itu 1 triliun lah gitu kan, satu tahun 1 triliun tahun gitu. Dan yang Tuhan harapkan itu sebenarnya cuma kayak not even 1 miliar gitu. Tuhan cuma minta kayak 100 perak. Kalian hidup berapa lama sih? 100 tahun, 150 tahun? Tuhan cuma minta, udah 100, kasih aja 150. Yang gue kasih 1 triliun. Sebenarnya it's even more than 1 triliun karena itu kekekalan infinity gitu kan. Sedangkan kita cuma diminta sama Tuhan 100 doang gitu. 150 compare to 1 triliun. Value yang kita dapat itu jauh banget gitu kan. Dibandingkan yang kita terima gitu kan, yang kita kasih ke Tuhan. Kalau kalian ngerti soal comparison ini, pembandingan ini kenapa makanya jadi make sense banget. Expectation-nya kita, Tuhan, apapun yang ada di bumi ini nggak peduli. Karena gue yang udah dapat 1 triliunnya gue udah dapat. Ini cuman 100-nya doang gue korbanin, ya udahlah value-nya jauh banget gitu kan. Makanya Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Kalau gue bahasain yang tadi lagi, apa orang gunanya itu orang dapat 100 perak tapi dia kehilangan yang 1 triliun? Ya kan? Filipi 3 ayat 8. Paulus lagi bilang, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus gitu. Di sini sampah ini bahkan katanya sebenarnya lebih kotor daripada sampah gitu, kayak kotoran gitu kan. Jadi karena kenapa? Comparisons-nya dia udah tahu. Gue dapetin yang 1 triliun, 100 peraknya ya udahlah gue buang-buang. Gue udah dapet yang 1 triliun kok, gue anggap sampah nih 100 perak, nih gue kasih. 1 triliunnya gue udah dapet dulu, comparisons-nya gue udah tahu gitu kan. Kita kadang-kadang sama Tuhan kan ngomongnya, Tuhan berkati hidupku apa semua gitu kan. Yang 100 ini mana Tuhan gitu kan. Padahal Tuhan kasihnya yang udah 1 triliun dulu gitu kan. 1 Korintus 15 ini karena minggu lalu Paskah juga related to that. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Kalau kita minggu lalu bisa ngerayain Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, bukan cuma kematian, itu. Makanya dibilang di ayat 18, demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus nggak dibangkitkan, makanya kita punya kepercayaan semuanya ini sia-sia, nggak usah kesini. Gitu kan, tidur aja di rumah, ngapain gitu. Tapi karena Yesus dibangkitkan, kalau kita percaya Yesus sudah dibangkitkan, sebenarnya kemuliaan yang akan datang itu udah dipastikan gitu kan. Kekekalan itu gitu. Dan yang menarik, 1 Korintus 5 ayat 16, yang di ayat ke-19-nya adalah, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, ini gue suka banget. Karena dia bilang kayak gini, kalau kalian udah dapat yang 1 triliun, tapi kalian menaruh pengharapan pada Kristus, udah bisa dapat yang 1 triliun, tapi kalian cuman, yaudahlah, gue expect yang 100 aja Tuhan, lu kasih 1 triliunnya enggak. Itu orang paling quote and quote bego banget gitu kan. Bodoh banget gitu kan. Lu udah dikasih ini ada 1 triliun, enggak Tuhan, gue maunya yang 100 aja, udahlah 100 cukup buat gue. Itu bodoh banget itu orang gitu kan. Kalian dikasih yang 1 triliun maunya cuma 100 doang gitu. Sebenarnya kalau kalian ngerti, sebenarnya ya udah yang 100 itu gue buang-buang gitu. Nah, jadi balik lagi, yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita ini bukan soal kesehatan, keuangan, dan pasangan. Bukan semuanya itu. Makanya di Yohanes 16 ayat 33 dia bilang, I have told you these things so that in me you may have peace. Di dalam dia ada kedamaian. Tapi in this world you have trouble. But take heart, I have overcome the world. Dia overcome the world bukan supaya kita cuman hidup bahagia selama-lamanya kayak Disney Princess gitu kan. Di sini dia bilang kayak kalian akan mengalami penganiayaan gitu kan. Yesus bilang sebagaimana guru dianiaya, murid-murid juga akan diperlakukan yang sama gitu kan. Tapi kita udah overcome the world karena mau setan mau kayak apapun di bumi ini mau seperti apapun itu cuman bisa ngerengut yang 100 perak doang. Yang 1 triliunnya udah dijamin. Jadi kalian nggak peduli nih kelihatan kalah di sini, yang 1 triliunnya udah jaminan. Makanya kalian ini di sini kelihatan lebih daripada pemenang karena kalian menang banyak, kasarnya gitu kan. Di Roma 8 ayat 36 dan 37, ini ayatnya yang tadi yang pertama juga. Siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, gitu, penderitaan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Ini ayat yang tadi awal-awal gue bacain, kita lebih dari pemenang. Tapi ayat sebelumnya kalau kalian baca adalah kita kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari seperti domba-domba sembelihan gitu kan. Kayak di persecute dan lain-lain gitu kan. Mengalami banyak kesulitan, tapi kita lebih daripada pemenang karena Tuhan gitu kan. Karena Dia udah lebih dulu mengasihi kita gitu. Jadi itu dia yang kita bisa ini, expectation-nya kita ini kemana gitu. Apakah expectation-nya kita ini kepada dunia ini aja gitu kan, yang 100 perak ini atau yang 1 triliun. Karena kalau kalian lihat comparison-nya ini akan sangat jauh. Ini gue ada kesaksian. Ini gue dulu orangnya very logical, gue grow up as a Christian gitu kan. And dulu gue untuk percaya Tuhan sesimpel gue bandingin aja gitu kan. Gue pikir kayak, gue dari kecil diajarin Kristen gitu kan. Oke, kalau gitu, kalau kita percaya ada Tuhan, waktu itu balik lagi, mungkin karena gue Cina, jadi hitungnya untuk rugi. Kalau gue percaya ada Tuhan, nggak percaya ada Tuhan, terus beneran ada Tuhan, ya udah, cilaka, neraka selama-lamanya, seumur hidup gitu kan. Tapi kalau gue nggak percaya ada Tuhan, terus beneran nanti pas gue mati nggak ada Tuhan beneran, ya udah gue bisa hidup apapun yang gue mau gitu kan, ngelakuin suka-suka lah gitu kan. Tapi kalau gue percaya sama Tuhan, kemudian ternyata beneran nggak ada Tuhan,
gitu. Ibaratnya gue cuma jadi orang baik aja gitu di bumi. Ya udahlah, gue ngelakuin yang Bible ajarin. Ibaratnya ya kasih itu nggak ada peraturan yang menentang itu gitu kan. Tapi kalau percaya Tuhan dan beneran ada Tuhan, surga selama-lamanya. Kasarnya kayak gitu waktu itu. Mikirnya kayak, oke, ya balik lagi 100 dibanding 1 triliun. Ini kalau kalian main saham, mungkin low risk high gain. Jadi kalian cari yang high risk low gain atau cari yang low risk high gain. Resikonya ini kekekalan 1 triliunnya ini diresikokan cuma buat 100 perak itu gitu kan. Makanya ini gue waktu itu mikir ya udah nggak ada salahnya gue jadi orang baik di muka bumi lah kasarnya gitu kan. Jadi kalaupun ternyata Tuhan benar, memang gue sampai kekekalan gitu. Nah ini gambaran soal surga yang bukan gerbang doang yang gue bisa dapat di internet. Gue cuma mau nanya pertanyaan anak SD atau sekolah minggu, siapa yang mau masuk surga? Wah, kok nggak ada yang mau masuk surga? Oh, gue kira dulu ada cerita ya kayak anak sekolah minggu ditanyain, mau masuk surga nggak? Nggak mau masuk, kenapa? Siang abisnya mama suruh kita mau pergi ke rumahnya tante, nggak boleh ke surga. Gitu kan, kirain kalian ada mau pergi kemana gitu kan. Oke, berarti kalian semua mau ke surga? Ya? Oke. Tapi ini gue baru pertengahan jalan. Tadi gue dikasih waktunya berapa? 2 jam. Ini baru pertengahan jalan. Dan setelah selesai ceritanya gue berharap kalian gak mau ke surga lagi. Oke, gue abis argue soal surga. Tapi abis ini gue mau bikin kalian gak mau ke surga lagi. Pertanyaannya gini, kalau kalian mau ke surga, gimana caranya? How to go to heaven? Kan kita udah argue tadi, oke ini kekekalan, oke lah, bagus Yol, kalau gitu gue tahu ini sesuatu yang sangat baik, gue mau nih. Kalau gitu kita mau ke surga, abis itu, gimana caranya? Hah? Mati? Sebelum mati dulu bro. Jangan cepet-cepet. Anyone? Menurut ajaran Kristen gimana caranya kalau mau ke surga? Terima Yesus, percaya, ya kan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan. Dan karena gue tadi mikir untung rugi transaksional kayak gitu, gue mikir kayak oh iya kalau gitu ya udahlah, kenapa nggak banyak pertanyaan kan? Kalau gitu kita nanti udah mau mati aja cepet-cepet terima Yesus, ya kan? Supaya ya udah di muka bumi ini kita bisa ngelakuin banyak hal, nanti udah mau mati ya dapat surganya juga gitu kan? Supaya win-win gitu. Nah teman, gue nggak ngomongin soal Tuhan dulu, gue pengen ngomongin kita soal relationship. Ini kalau dewasa muda biasanya banyak yang suka, di komsel gue sih at least suka ngomonginnya relationship. Ini gue mau kasih ada satu cerita dulu. Ada 3 actually. Yang pertama adalah anggapan kalian yang di sini, siapa yang di sini single? Kok malu-malu? Oke, ya udah. Yang single biasanya agak malu-malu, memang normal. Siapa yang in relationship atau udah married? Udah, oke. Sip. Nah ini yang single, misalnya kalian punya crush gitu kan, idol gitu yang kalian suka jauh di sana gitu kan. Kalau cewek ya cowok, kalau cowok ya cewek siapa gitu kan. Misalnya kalian ada orang yang benar-benar mencari tahu soal idolsnya itu gitu kan. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ini, tapi kalian tahu segala sesuatu soal idolsnya itu. Ya kan? Oh, siapa ya? Blackpink, siapa si Lisa atau siapa gitu kan. Terus oh ya dia hobinya makan apa, tinggalnya di mana gitu kan, sampai favoritnya ngapain gitu, tinggi badannya berapa tahu gitu kan, bajunya ukuran berapa gitu kan. Tapi dia nggak pernah ngobrol sama sekali sama Lisa gitu kan. Kalau kalian, atau mungkin nggak idol lah, mungkin dia ada teman sekolah yang dia tahu kayak gitu tapi nggak pernah ngobrol, itu dibilangnya apa? Stalker. Ini tapi tadi yang menarik, ini kalian ada Bible study soal stalking God kan? Oke, nanti ini akan gue jelasin elaborate lebih dikit. Cuman bener, kalau kalian cuman satu arah, itu bukan relationship, itu stalking doang. Stalker, ya kan? Gue kasih tahu ada pertanyaan yang kedua, cerita yang kedua. Kalian kenal sama satu orang, atau ada si A ketemu si B, gitu kan? Mereka ada hubungan relationship, ternyata ketahuan kalau si A ini hubungan sama si B karena si B ini kaya. Si B ini punya harta banyak dan lain-lain.
Jadi akhirnya dia deketin si B ini supaya bisa dapetin hartanya. Itu romantis nggak? Itu dibilangnya apa? Makan-makan gratis. Dibilangnya apa? Parasit, gold digger, matre gitu kan. Itu adalah gold digger. Kalau relationship yang terakhir adalah, ini ada cerita si A dan si B. Si B ini mengasihi si A. Si B ini kaya banget gitu kan. Tapi dia menyamar jadi waiters di restoran. Ini kayak cerita Korea gitu kan. Terus si A gak tahu si B ini kaya. Dia waktu itu treat si B ini dengan baik. Itu langsung kayak si B jatuh cinta juga gitu kan. Dan akhirnya mereka relationship, baru ketahuan si B ini punya harta dan lain, tapi si A itu gak peduli soal itu. Itu yang cewek-cewek gitu kan. Kayak ini drama Korea gitu kan. Ini romantis gak kalau yang kayak gitu? Iya kan? Lover. Itu yang cinta yang sejati kayak gitu. Nah yang menarik adalah, kalau kita ke manusia aja kayak gitu, what relationship you have with God? Kalian sekarang cuman berhenti sampai di stalker doang, cuman tahu diceritain sama Merrick atau pendeta kalian, Tuhan itu kayak gini loh. Tapi kalian nggak pernah tahu Tuhan itu kayak gimana, nggak pernah ngobrol. Atau yang kedua, kita tahu Tuhan ada surganya, ada rumah yang besar di sana. Nanti deh kalau gitu, makanya nggak beda sama orang-orang dunia yang matre kan. Yaudah gue cari orang tua kaya yang udah mau mati supaya hartanya bisa pindah ke gue, ya kan? Jadi kita matre sama Tuhan selama ini. Kita cuma ngelihat ke Tuhan karena surganya dan kita harapin bisa dapet Tuhan. Makanya yaudah tunggu udah mau mati aja sama Tuhan, supaya kita bisa dapetin semuanya itu. Atau yang ketiga, lover. Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan? Kalau misalnya kalian benar-benar mencintai seseorang, gue mau nanya misalnya ke Merrick yang udah ada in relationship atau udah married. Kalau lu menemukan the one, yang lu harapkan adalah I wish gue ketemu dia udah mau mati aja, atau I wish gue ketemu 5 tahun lebih cepat sama dia supaya gue bisa spend lebih lama sama dia. Yang mana? 5 tahun lebih cepat dia di bawah umur jadi. Oke. Agak ini ya. Iya. Ya, underage too early. Oke. Tapi the point adalah, kalau kalian menemukan orang yang kalian sayang, kalian wish kalian bisa makin cepat spend time sama dia kan gitu. Bukan cuman kayak I wish gue udah mau mati doang, gue gak mau relationship sama dia, tapi habis itu gue buang aja gitu kan, supaya gue dapet yang gue mau. Karena yang paling romantis adalah kayak di drama Korea, bukan soal hartanya. Gue gak peduli lu backgroundnya apa, I just want you, kasarnya gitu kan. Gue cuman mau engkau. Makanya di Alkitab, Tuhan itu maunya orang yang mencintai dia gitu kan. Hosea 6 ayat 6, I don't want your sacrifice. Gue gak peduli lu punya persembahan, gue gak peduli lu punya pelayanan, I want your love. Tuhan yang bilang loh, I don't want your offering, I want you to know me. Ini bahasanya romantis banget sih. Tuhan gak bilang dia butuh kalian ngelakuin apapun gitu kan. Dan kalau kalian tahu backgroundnya ceritanya Hosea, Hosea ini seorang nabi yang dia disuruh menikahi pelacur supaya dia bisa mendapatkan gambaran sebagaimana Tuhan mengasihi kita manusia. Kita itu kayak pelacurnya yang pergi selingkuh terus dan lain, tapi Tuhan kejar terus sampai ke tempat pelacuran itu gitu kan. Dan di sini di Hosea dia bilang, I want your love, I want you to know me. Tapi yang menarik adalah Tuhan itu udah lebih dulu mengasihi kita, lebih daripada kita mengasihi dia gitu kan. Dengan segala dia yang ada ini, kalau kayak drama Korea Tuhan itu orang yang kaya, kita kayak orang miskin banget gitu kan.
yang Tuhan cintai apa adanya gitu. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati buat kita ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita udah berbuat baik gitu kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini ayat hafalan. Jadi balik lagi, bukan soal apa yang kita lakukan, tapi Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Dan gue bisa share, Jesus offer a relationship. Gue bisa argue Yesus ke dunia itu gak membawa agama. Bukan agama Kristen, bukan agama, karena paling simple. Oh, apa kamu Kristen? Yesus aja di dunia kan Yahudi kan. It's a Jewish gitu. Dan kalau ditanya perbedaan Yesus sama agama lain di seluruh dunia, gue bilang simpel satu. Semua agama termasuk Kristen itu mengajarkan bagaimana kita ke surga. Kamu mesti dibaptis, kamu mesti ke gereja tiap minggu, kamu mesti melakukan ini kalau kamu mau ke surga. Muslim, kamu mesti ngumpulin pahala. Kalau timbangannya pahalanya banyak, kamu mesti bisa naik surga. Buddha, karma gitu kan. Kamu mesti ngelakuin sesuatu dulu sehingga kamu bisa achieve surganya. Tuhan Yesus yang satu-satunya yang bilang, you are hopeless. Apapun yang kalian lakukan, nggak ada yang bisa kalian lakukan untuk bisa achieve standarnya Tuhan, perfection. Gitu. Makanya Tuhan Yesus mesti mati ke dunia. Bukan kita yang reach out ke surga, tapi surga yang reach out ke kita. Ya kan? Surga reach out ke kita untuk kita bisa selamat gitu. Karena kalau kita yang reach out ke surga, hopeless, gak nyampe-nyampe terus gitu kan. Dan relationship is not a home, not a place. Kalau kita bisa bilang adalah home is where the heart is. Kenapa kayak gini? Kalau kalian yang pernah jatuh cinta sama orang, yang jomblo-jomblo walaupun belum punya pasangan, pernah jatuh cinta pasti. Kalau kalian pernah jatuh cinta sama orang, kalian dekat sama orang itu, kalian pergi ke tempat paling jelek pun, ke tempat pembuangan sampah atau apa, tapi ada orang itu gitu kan. Iya, waktu itu ada orang yang lagi charity gitu kan, ke tempat pembuangan sampah, Bantar Gebang atau apa, tapi sama yang cewek yang dia suka gitu kan. Jadi itu kayak dia happy banget gitu kan, ke tempat sana. Kalian bayangin kalian di tempat itu sama orang yang kalian sayangin gitu kan. Itu tempat paling bahagia di dunia gitu kan. Kebalikannya, kalian benci banget sama satu orang. Gue pernah waktu masih kecil bete banget sama adik gue. Kita lagi liburan di tempat yang paling bagus. Gue bete karena ada orang yang gue nggak suka di situ. The fact adalah kalau kalian nanti ke surga, terus kalian nggak suka sama Yesusnya, kalian bete di surga. Itu berasa kayak neraka, ya kan? Sedangkan kalau kalian dimanapun kalian cinta sama Yesusnya, dimanapun Yesus berada, itu udah jadi surga buat kalian. Ini yang waktu dulu tadi gue cerita, gue punya story adalah gue dulu very transactional sama Tuhan. Oke Tuhan, gue dapetin lebih banyak, ya udah, gue jadi orang Kristen yang baik deh. Tapi at one point, gue dengar pendeta si Francis Chan atau John Piper, waktu itu dia ngomong, kalau di surga nggak ada Yesus, apa kalian masih mau ke surga? Tadi kalian semua mau ke surga, tapi gue tanya, kalau di surga nggak ada Yesus, kalian masih mau ke surga atau enggak? Ya kan? Itu benar-benar kena ke gue sih. Gue jadi selama ini mikir, ya kita dari kecil, dari sekolah minggu, kalau kalian sekolah minggu, kalian mau ke surga nggak? Ke surga gitu kan. Tapi habis itu gue mikir, iya selama ini yang kita kejar cuma surganya doang, bukan Yesusnya gitu kan. Gue nggak peduli Yesusnya, Yesus cuma buat tiket doang kok. Gue cuma pakai Yesus supaya udah gue dapat surganya. Nggak beda sama orang matre itu kan kita. Ke manusia aja kita bisa ngomong itu matre. Tapi ke Tuhan normal banget. Ya udah buat ke surga aja nggak apa-apa. Ya kan? Itu kalau bisa dibilang ada kisah yang paling romantis juga itu di Bible. Itu kisahnya Musa.
Kalau kalian pernah tahu di Keluaran 20 kalau nggak salah, itu Musa waktu itu sama Tuhan udah bete banget sama bangsa Israel as usual. Bangsa Israel bandelnya minta ampun. Terus Tuhan bilang ke Musa, Musa, gue tetap komit. Kalian mau ke tanah Kanaan, gue tetap janji, gue tepatin. Kalian ke tanah Kanaan nggak apa-apa. Bahkan gue kasih malaikat ke lu buat jagain supaya sampai ke tanah Kanaan dengan selamat. Cuman gue nggak bakalan ikut sama kalian karena gue nggak bisa sama bangsa ini. Tapi Musa cuman bilang, gue nggak peduli soal Kanaannya, as long I have you. Kalau nggak sama lu, gue nggak peduli, gue nggak mau. Nggak usah kasih semuanya itu. Ini perjanjian lama loh. Orang bilang kan perjanjian lama itu lebih kayak brutal gitu kan. Sedangkan di perjanjian baru yang lebih Tuhan loving gitu. Enggak, sebenarnya sama dari dulu sekarang. Selama-lamanya Tuhan nggak berubah gitu kan. Di perjanjian lama itu kisah paling romantis itu menurut gue Musa itu kayak nggak peduli Tuhan apapun, lu mau kasih apapun gitu kan. I just want you again. It's a relationship. Kalau kalian pernah dengar orang menikah juga dibacain kisahnya kan, laki-laki kamu harus mengorbankan dirimu seperti Yesus telah mengorbankan dirinya dia. Perempuan mesti tunduk kepada suamimu bla bla bla. Tapi kalau kalian baca di ayat di bawahnya, dia bilang ini bukan hubungan antara manusia. Itu hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi itu relationship gitu kan. Sebagaimana Kristus telah mati dulu buat kita, makanya kita mau melakukan segala sesuatunya. Ini banyak orang yang nanya ke gue kayak, kalau gitu Yoel, kita melakukan ini semua, mindsetnya gimana dong? Oke, kita mau ke gereja, kita mau pelayanan, gue kayak mau sharing kayak gini, kenapa? Bukan karena gue bisa ngelakuin sesuatu, terus gue bisa dapetin Tuhan jadi lebih sayang sama gue, enggak. Karena gue udah tahu yang Tuhan udah kasih ke gue itu udah 1 triliunnya itu lagi tadi. Dan yang gue kasih ini nothing compare yang Tuhan udah kasih ke gue gitu kan. Jadi ya gue ngelakuin ini free banget gitu kan. Gue mau ngelakuin ya udah, gue nggak ngelakuin pun Tuhan kayak tetap sayang sama gue gitu kan. Cuman Tuhan udah kasih itu 1 triliunnya yang lebih daripada apapun itu. Kayak itu ibaratnya kayak gue melakukan ini karena gue bersyukur banget sama Tuhan gitu kan. Malah kalau kalian gak mau melakukan, yang jadi argumen gue adalah apakah kalian benar-benar ngerti kalian udah terima yang 1 triliunnya ini atau belum gitu kan. Atau gue mesti ngecek Tuhan 1 triliunnya udah masuk ke rekeningnya kalian atau belum nih. Ini ayat yang tadi Roma 8 ayat 637. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Balik lagi Tuhan udah mengasihi kita. Kita seberdosa apapun Tuhan tetap mengasihi kita. Kita melakukannya bukan karena Tuhan lebih mengasihi kita lagi, tapi karena kita udah realize apa yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Gue berdoa kalian gak jadi stalker. Kalian boleh belajar banyak soal Yesus, tapi jangan cuma sampai berhenti di stalker. Have a real relationship sama Tuhan, ya kan? Kayak tadi kita nyanyi juga lagunya yang Love So Deep, yaitu Jesus Christ you are my one desire. Ngomongnya romantis banget kan, tapi itu cuma di mulut kalian atau hidup kalian bener gak? Apakah Yesus itu your one desire? Atau cuma gombalin doang ke Yesus? Ya kan? Cuman supaya dapetin surganya, habis itu bye gitu kan. Jadi balik lagi, siapa yang masih mau ke surga? I wish semuanya kalian looking for Jesus-nya. And I really believe heaven itu akan ada di mana Yesus berada. Makanya terakhir ini Yesus itu berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dia gak bilang nanti tunggu ke surga dulu baru kalian dapat surganya. Jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Even di bumi, kalau kalian punya relationship sama Tuhan, makanya kalian akan ada kedamaian, kalian akan ada apapun. Karena ada Yesusnya di situ. Ini gue ngomong kayak gini bukan gue udah perfect. Jujur gue sharing kayak gini aja gue masih kayak struggling a lot of the times. Dan gue selalu berdoa, Tuhan Engkau yang tolong pegang tanganku karena tangan gue lemah banget. Cuman tangan Tuhan yang kuat yang bisa pegang tangan gue gitu kan.
And I just want to close dengan pertanyaan ini lagi. Kalau di surga tidak ada Yesus, apakah kalian masih mau ke surga? And I hope jawabannya kalian cuma looking for Jesus. Oke? Gue akan close dengan doa. Let's pray. Tuhan, kita udah dengar sebagian daripada yang Yoel sharing Tuhan, biar apapun yang sharingkan ini hanya daripada Engkau saja. Roh Kudus, I know you have a personal relationship with every one of us Tuhan. Engkau ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal kami lebih daripada apapun. Tapi kami juga pengen mengenal Engkau lebih daripada apapun Tuhan. Kami gak mau cuman jadi stalker atau kami cuma memanfaatkan Engkau supaya kami bisa masuk ke surga, tapi kami pengen punya relationship sama Engkau Tuhan. Kalau ada yang daripada kalian masih belum punya relationship itu sama Tuhan, I believe this is a two-way relationship. Tuhan bisa memperkenalkan dirinya kepada kalian. Kalian bisa berdoa, Tuhan, gue pengen mengenal Engkau lebih lanjut, lebih lagi Tuhan. Lebih daripada yang gue udah pernah kenal sebelumnya. Engkau yang tolong dong kenalin ke gue apa yang Kau mau reveal Tuhan. We want to be God's lover Lord. Berdoa itu ke dalam setiap hati kalian. Minta itu. Kayak Ayub. Ayub itu mengalami semuanya itu. Kita lihat dia di keluarganya hilang, harta bendanya semuanya hilang. Tapi mungkin itu yang harus dia laluin. Karena ketika di akhir ceritanya Ayub bisa bilang, dulu dari kata orang saja aku mengenal Engkau. Tapi sekarang dengan mataku sendiri aku mengenal Engkau. Bukan lewat pendeta, lewat pastor, bukan lewat siapapun, tapi kalian punya pengenalan itu sendiri sama Tuhan. Kalian punya pengenalan personal sama Tuhan. Bukan dari kata orang, tapi kalian bisa klaim Tuhan benar-benar mengenal aku dan aku mengenal Tuhan. We are a lover. Kita saling mencintai. Bukan karena kalian udah lebih hebat lebih dulu, tapi Yesus, Tuhan, mengasihi kalian ketika kalian masih sampah, masih berdosa, masih hina. Dan a relationship itu nggak cuma sekali ini, nggak cuma di sini kalian bilang I love you God, tapi it's a daily life. Di kehidupan kalian benar nggak kalian menunjukkan kalau kalian mengasihi Tuhan, mengasihi orang yang kalian sayangi. Tuhan, Yoel di sini udah selesai. Tapi Roh Kudus, Engkau yang terus berproses dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau yang terus jamah kami. Engkau yang terus pegang tangan kami Tuhan. Doa yang paling berani yang kalian bisa lakukan hari ini dan seterusnya adalah, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Lakukan apapun yang Kau mau dalam kehidupan kami. Dengan kalian ngomong kayak gitu, gue gak bisa bilang kayak hidup kalian mungkin akan semuanya mulus-mulus saja. Keuangan, pasangan, kesehatan semuanya terjamin. Tapi yang Tuhan bilang, Tuhan udah overcome the world, so you will have peace. Walaupun di dunia ini ada malapetaka semuanya. Tapi Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kalian melewati semuanya itu. Dan dari semuanya itu gue juga berdoa,
kalian akan makin punya pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan. Bukan pengenalan yang datar-datar aja, yang cuman oh ya gue cuman tahu Tuhan. Tapi kalian benar-benar mengenal Tuhan secara dalam. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Yesus kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Hari ini, besok, biar dimanapun kami berada, kami bisa menjadi terang kasih-Mu dan kami terus bisa diproses oleh Engkau dan menjadi semakin serupa dengan Engkau dan semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus.